Asep Khairul Ghani yang alhamdulillah hari ini akan memberikan kajiannya mengenai tema Ria. Kali ini KBIH Al-Ikhlas bergabung dengan MDTA Al-Khairiyah bersama Bapak Asep mengadakan kajian ini. Semoga bisa menambah hasanah kita, menambah pengetahuan kita tentang Ria itu apa. Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca lafaz Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya Allah lebih merahmati kita dan semoga Allah membukakan futuhal arifin ilmu-ilmunya kepada kita, kita akan mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermasuk ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga dengan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, kajian ini bisa memberikan banyak sekali manfaat dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita supaya kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, para hadirin sekalian, ini banyak hadirin yang baru bergabung. Kami mau menginfokan bahwa kajian ini sebenarnya dilakukan tiap hari dan penyelenggaranya berbeda-beda. Bapak Asep Hairul Ghani, narasumber kita kali ini, adalah seorang psikolog dan juga dia trainer dan juga dia master trainer, coach, dan banyak sekali ya profesinya yang Masya Allah memang setiap bulan Ramadan beliau mensedekahkan ilmunya. Jadi mengadakan kajian-kajian di waktu-waktu yang memang sama Nabi dikatakan untuk banyak dipergunakan sebaik-baiknya. Seperti waktu ba'da subuh ini, supaya tidak tidur kalau kata Pak Asep, tidak kita terlena dengan tadi habis sahur, maka diisi kajian sampai nanti waktu isyraq atau waktu duha. Kajian kali ini kita akan membahas tentang ria. Apa itu ria? Kebanyakan kita mungkin nggak tahu yang kita lakukan ini terlalu iya, bahkan sholat pun dikatakan ada riaknya dan sedekah pun ria. Dan kita akan lebih tahu lagi apa sih itu ria dari sudut pandang Al-Quran dan hadis dan juga nanti dari perspektif psikologi. Kepada Bapak Asep Hairul Ghani kami berikan waktunya. Silakan Pak Asep. Bapak Asep, oke. Bapak Asep, punten suaranya tidak terdengar di sini. Tidak Ya, masuk. tes. Ya, baru. Tes, sudah tes. Masuk suaranya? Ya, masuk Pak. Oke ya. Tes. Oke. Baik sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita insya Allah membahas tentang tema ria. Ya, jadi saya rasa tadi ayat Al-Qur'annya sudah dibacakan oleh Qori'ah ya. Dan ada beberapa hadis, intinya sebenarnya kalau kita bicara bahasan tentang ria itu adalah ada kaitannya dengan berbicara tentang ikhlas ya. Ikhlas dalam bahasa ya kalau misalnya anak-anak santri Darun Najah itu ada kata kholas, ada kata kholis. Kholas artinya sudah, tuntas. Nah, kholis berarti adalah murni. Nah, ikhlas itu berarti memurnikan ibadah kita hanyalah kepada Allah. Nah, jadi artinya kalau kaitannya dengan ria ini, ria nantinya ada sum'ah. Ria ini kaitannya dengan indera penglihatan, sum'ah kaitannya dengan indera pendengaran. Jadi kalau ria adalah kita ingin baik dalam pandangan, kalau sum'ah ingin baik dalam pendengaran. Nah, jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita masih terjebak ya ke dalam kaitannya penginderaan kita. Jadi penginderaan kita itu adalah seakan-akan segala-galanya gitu bagi kita. Padahal penginderaan itu cuma alat saja gitu ya. Penginderaan itu hanyalah alat saja dalam rangka peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menjadi tantangan ya. Jadi tantangan saya rasa bagi kita itu adalah bagaimana kita benar-benar beribadah secara murni kepada Allah. Tentunya saja ini tantangan dan ini tidak mudah pasti. Ini dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, maka barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan menyertakan sekutu selain diriku, maka aku berlepas dari dirinya, maka ia memiliki sekutu yang disertakannya itu.
Nah, jadi artinya memang dalam bahasa lain Allah itu pencemburu. Yang namanya pencemburu itu nggak mau disebut-sebut yang lain kecuali dirinya. Maka berarti pada waktu kita ria, ria itu berarti amalan-amalan kita itu kan ingin dilihat orang. Ingin bagus dalam pandangan orang. Ingin bagus dalam penglihatan orang. Nah, yang namanya ini ingin bagus itu sangat mungkin sebenarnya tidak bagus gitu ya. Sama aja kita pada waktu kanak-kanak bisa jadi terjebak gitu ya. Kita apalagi kalau misalnya saja pada waktu kanak-kanak orang tua kita menghargai kita kalau kita melakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang kita melebih-lebihkan atau melakukan peningkatan sesuatu yang sebenarnya dalam prakteknya kalau kita sendirian enggak. Nah, jadi ketika kita di hadapan orang tua kita melebih-lebihkan melakukan sesuatu, padahal itu tidak genuinnya kita, tidak alamiahnya kita, maka sebenarnya perilaku ria itu sedang kita latih. Nah, jadi memang tantangannya di dalam dunia pendidikan, saya rasa nanti kita adalah bagaimana tuh kita membentuk anak supaya ikhlas. Nah, ini juga menjadi tantangan nanti akan kita diskusikan. Kemudian juga ada di hadis lain ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah telah menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. Nah, jadi artinya adalah berarti ya tidak sampai kepada Allah gitu ya. Jadi kalau karena sum'ah ya dikenalnya adalah sebagai pelaku sum'ah. Pelaku sum'ah itu berarti orang yang ingin namanya itu diperdengarkan. Orang yang ingin namanya dimasyurkan. Orang yang ingin namanya dilulukan. Orang yang ingin kelakuannya, tindakannya adalah dijadikan bahan pembicaraan. Buah bibir pembicaraan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya ria itu adalah penglihatan, dari penglihatan, kalau sum'ah itu dari pendengaran. Kemudian ada lagi, ini adalah baginda Rasul menunaikan ibadah haji mengendari unta dan mengenakan bludrus harga 4 dirham. Atau di bawah nilai tersebut. Jadi 4 dirham itu bukan beda dengan dinar. 4 dirham itu kan berarti 4 dalam perak. Dan itu mungkin harganya juga rendah. Beda kalau dikatakan dengan 4 dinar gitu ya. Lalu beliau bersabda, ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci tanpa ria dan mencari kemasyhuran. Kalau kita cermati dalam versi Arabnya, kalau Allahumma hajjatun la ria fiha wala sum'ah. Jadi tadi ada dua ya. Tanpa ria. Jadi tanpa ria itu tanpa ingin indah dalam pandangan orang dan tanpa ingin indah dalam pendengaran orang. Nah, ini berarti juga tantangan juga. Jadi Nabi Muhammad pun juga berusaha berdoa untuk terhindar nih dari 2 penyakit yang ada kaitannya dengan pandangan dan penglihatan. Hal lain lagi kalau kita cermati dalam sebuah hadis, Allah Jalla wa Jalla berfirman, saya rasa ini yang tadi sama ya, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, maka barang siapa mengerjakan suatu amalan dengan menyertakan sekutu lain selain diriku, maka aku berlepas darinya dan ia milik sekutu yang disertakannya itu. Nah, jadi ini jelas bahwa ketika kita riya kayak gitu, barangkali amalan yang kita lakukan itu jangan minta kepada Allah gitu pahalanya ya. Amalannya itu ya kita mintakan aja kepada orang-orang yang tadi terkagum-kagum atau orang yang barangkali terperangah gitu oleh amalan-amalan kita. Kalau dilihat dari bahasa ini saya kumpulkan dari beberapa kamus bahasa Arab. Nah, jadi aria itu apa? Ria itu adalah ketidakikhlasan dalam berbuat dengan memperhatikan pandangan selain Allah dan hanya melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian orang lain. Jadi kita berhitung. Jadi dalam ria itu berhitung sebenarnya. Jadi kalau sesuatu itu menguntungkan kita akan mendapatkan katakan saja pandangan-pandangan orang lain yang positif kita lakukan. Nah, jadi kita milih-milih nih, milih-milih tempat, milih-milih waktu gitu ya. Yang peluangnya adalah kalau waktu itu kita lakukan bisa banyak orang yang melihat, bisa ada orang yang memperhatikan kita. Nah, jadi artinya kalau misalnya saja kita barangkali akan tidak melakukan amalan kalau tidak ada yang melihat, kalau ada yang tidak memperhatikan kita.
Itu kalau dulu saya jadi dosen itu sering kali itu ya menjelang ujian gitu ya, beberapa mahasiswa kemudian ikutan sholat zuhur gitu ya di belakang saya gitu ya. Kemudian mereka berzikir di belakang saya panjang dan lama gitu ya. Saya udah ngerti aja lah apa namanya niat mereka. Karena dalam kesehariannya enggak gitu ya. Nah, ini kan berarti ada berubah kelakuan nih. Kenapa nih? Misalnya saja. Nah, di dalam tema-tema itu berarti tindakan-tindakan yang tidak biasanya itu. Jadi ada ria itu ada di dalam sebuah kamus dinyatakan ziyadah ya. Jadi ada berlebih-lebihan, ada penambahan, ada perluasan, ada peningkatan sebuah kegiatan yang tidak biasanya. Nah, kenapa terjadinya peningkatan kegiatan itu? Ya karena tadi gitu. Dari awal tujuannya adalah untuk get attention ya, mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, ini menjadi tantangannya saya rasa begitu. Nah, jadi nah ria ini berarti ada di dalam kamus ini juga dinyatakan bahwa perbedaan ria dan sum'ah itu adalah bahwa ria terjadi dalam perbuatan, sedangkan sum'ah terjadi dalam ucapan. Nah, jadi nanti ria itu dia melakukannya, tapi jelas gitu loh melakukannya di mana gitu ya supaya ada yang mengamati. Tapi dalam kasus sum'ah berarti juga kadang-kadang dia melakukan pembicaraan, dia ngomongin sesuatu tentang dirinya sendiri gitu ya. Sehingga orang bisa terpukau dengan omongan-omongan yang dia sampaikan. Nggak mudah gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Nah, jadi arya itu dengan kasroh dan mad ya adalah tindakan di mana tidak ada niat murni dan ketulusan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kasbul lughah, arya dalam tindakan dan ibadah yang jelas dan batinnya adalah memperhatikan makhluk. Jadi artinya gerak-gerik kita beribadah, tapi hati kita ke makhluk gitu. Jadi hati kitanya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita terhalang dari kebenaran. Nah, jadi kaum di masyarakat kita ada orang-orang yang senang melakukan tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri, mereka sendiri sangat berhati-hati itu. Jangan sampai kalbu mereka itu tertuju kepada selain Allah. Nah, karena itu juga banyak ada sejumlah pernyataan-pernyataan juga dari baginda Rasul untuk berhati-hati ya terhadap syirik kecil ini. Jadi dinyatakannya sendiri riya dan sum'ah itu adalah syirik asgor ya karena pada saat yang sama adalah seseorang itu sebenarnya tertuju kalbunya adalah kepada selain Allah. Walaupun kalau kita lihat kita bisa jadi melakukan peribadatan-peribadatan. Nah, kemudian riya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk dilihat oleh makhluk sambil lalai dari sang pencipta dan menghindar darinya. Nah, kemudian para sufi mengatakan memperhatikan bentuk-bentuk dalam perbuatan-perbuatan. Atau juga menyembunyikan diri dengan melihat kelemahan orang lain. Ya. Atau dikatakan juga kesederhanaan dalam taat karena melihat kehadiran jamaah. Ya. Dan dikatakan juga berkurangnya semangat dalam kesunyian dan hilangnya kesulitan dalam kerumunan. Jadi ibaratnya kalau kita beribadah sendirian itu malas, tapi kalau beribadah di dalam jamaah menjadi sangat bersemangat gitu ya. Ketika kita tidak ada yang nonton, kalau perlu kita nggak melakukan amal itu, tetapi kalau ada banyak orang yang kira-kira bisa ngelihat kita melakukan tindakan-tindakan itu, maka di situ ya terjadilah yang namanya riya itu. Nah, jadi riya juga dinyatakan meninggalkan kesungguhan dalam beramal dengan memperhatikan selain Allah atau melakukan kebaikan semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Nah, jadi ini tantangan saya rasa. Nah, karena itu juga di dalam kalau riya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan juga sebagai hipokrit. Hipokrisi itu atau bahasa lainnya munafik. Karena kita meningkatkan amal kebajikan dari biasanya untuk menarik perhatian orang lain. Nah, jadi misalnya saja ada orang yang katakan saja tantangan kalau jadi menantu, apalagi kalau mertuanya adalah seorang kiai, gitu ya. Saya nih menantu nih, padahal saya bukan santri gitu ya. Sehingga supaya mendapatkan pantauan dari mertua saya yang kiai, ya
Ya saya berusaha lah, walaupun tadinya nggak pernah sholat malam gitu ya, karena tahu mertuanya pelaku sholat malam. Nah saya berada di samping mertua. Nah mertua sholatnya cuma 8 rokaat plus 3. Wah saya menggunakan yang rokaatnya 38. Ya, walaupun itu adalah petunjuk hadis gitu ya. Tetapi ya yang saya tahu betul itu gimana caranya nih, di mana menantunya banyak, gimana caranya nih menantu saya menjadi menantu terbaik, kemudian memberikan kesan pada mertua saya. Jadi dengan kata lain, ria atau hipokrit ini adalah meninggalkan kesungguhan dalam perbuatan dengan memperhatikan orang lain selain Allah. Nah ini tantangan saya rasa ya. Kita semuanya tuh peluangnya untuk mengalami ria itu besar. Ya apalagi ada godaan-godaan di dalam media sosial bahwa seakan-akan orang-orang yang mampu ria itu justru orang-orang yang dikagumi orang. Nah ini juga nggak mudah saya rasa di dalam masyarakat yang seperti ini. Sekarang kita kalau misalnya kita ngelihat ada bahkan orang bawa handphone gitu ya. Handphone kemudian saking dia pengen kelihatan bahwa dia lagi sujud, bahwa lagi sujud pun handphonenya dia tetrekan gitu ya. Nah itu kan apa gitu tujuannya gitu kan misalnya. Nah cukup banyak sekali gitu ya. Jadi peluang kita saat ini ingin terlihat gitu, apalagi ada alatnya. Nah ini tantangan bagi kita, memang godaan bagi kita gitu untuk menunjukkan amalan-amalan seperti itu. Nah di dalam salah satu ulama mengatakan bahwa ria itu ada 4 tingkatan bahayanya. Jadi tingkatan ini justru menggambarkan dari yang buruk nih ya. Tingkatan pertama nih paling buruk dari seluruh ria yaitu nggak ada niat sama sekali untuk mencari pahala. Nah jadi nggak ada niat sama sekali gitu ya. Yang kedua adalah dia mempunyai niat mencari pahala tetapi niat tersebut lemah. Sehingga jika berada dalam kesendirian dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama ya. Nah, jadi kalau dia sendirian ogah gitu. Kalau dia berjamaah ada orang lain dia mau. Nah kemudian juga ya ada di sini yang menjadi menarik adalah tingkatan yang kemudian ketiga nih. Tingkatan ketiga ini adalah tingkatan ketiga ini adalah ketika niat untuk mencari pahala dan ria sama kuatnya. Sehingga keduanya terpisah, seorang tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Nah, jadi dilihat nih kayaknya nih ini kalau aku sholat nih ya, kalau aku sholat ini kebetulan nih apa namanya audiensku kemudian juga di calon-calon konstituen apalagi musim pileg nih kayaknya pada ada di situ nih. Ya. Nih kalau sholat kayaknya ini perolehan partai besar, apalagi dapat bisik-bisik nih dari apa namanya penasihat kampanyenya. Pak, Bapak perlu hadir di situ. Kebetulan di situ ada lagi kegiatan istighosah. Nah kalau perlu Bapak hadir dan Bapak kelihatan sholat, ya sholat. Tapi Bapak jangan salah, itu apa namanya kebetulan istighosahnya juga sekaligus juga nanti akan ada karena ada yang meninggal di pondok pesantren itu akan ada sholat gaib. Jadi Bapak jangan salah, sholat gaib itu nggak pakai ruku ya Pak, gitu ya. Jadi cuma 4 kali takbir. Diingetin dulu tuh. Wah, dasar keliru ya tetap aja dia nggak pernah mungkin sholat gaib gitu. Akhirnya dia pakai ruku gitu. Atau jadi bahan omongan. Jadi dia benar diomong-omongkan orang gitu ya, tetapi keliru. Nah itu ada kejadian itu ya, ada kejadian di kampung saya itu. Nah jadi ada niat mencari pahala dan ria sama kuatnya. Nah tingkatan keempat ini ketika seorang melakukan perbuatan baik karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Jika ini adalah faktor pendorong utama bagi mereka maka perbuatan mereka akan terus dilakukan meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Nah jadi dalam hal ini keinginan bahwa diperhatikan itu ini kalau kajian psikologi. Keinginan mendapatkan perhatian manusia itu juga menjadi tema penting di dalam diri manusia. Nah ini ada kaitannya nanti dengan pendidikan pada waktu kekanak-kanak. Pentingnya kita memberikan pengakuan kepada anak. Pentingnya kita juga memberikan perhatian yang tulus kepada anak kita. Penting juga bagi kita juga untuk justru memperhatikan kebutuhan diakui, kebutuhan dihargai pada anak kita. Nah,
tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar, yaitu mendapatkan pengakuan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan rasa cinta, mendapatkan rasa kasih pada kanak-kanak, peluangnya orang akhirnya adalah seakan-akan ada obsesi ya, ada obsesi untuk mendapatkan pengakuan terus-menerus gitu. Dan pengakuan itu seakan-akan bersyarat gitu. Aku dihargai kalau aku melakukan sesuatu. Aku berhargai kalau aku berbuat sesuatu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tema-tema ini. Nah, di dalam bahasa zaman now ya mungkin kita kenal nih istilah flexing. Ya, jadi flexing. Flexing itu ya dalam bahasa flexing itu sebenarnya bahasa slang lah, bahasa aslinya tuh bragging atau boasting gitu ya. Jadi nah ini bragging atau boasting itu bisa oke-oke aja, normal-normal aja selama tidak ada berlebihan gitu. Nah, bahasa lainnya adalah self promoting. Jadi bagaimana seseorang itu seakan-akan sedang mempromosikan dirinya, menunjukkan dirinya. Nah, jadi self promoting dalam tingkat tertentu bisa jadi normal, wajar, ya. Nah, tetapi dalam tingkat lain ini menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan juga ada mengalami gangguan. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya dari aspek psikologi, orang-orang yang seringkali flexing itu di media sosial itu, ya. Nah, seringkali kenapa sih orang-orang itu melakukan kayak gitu? Pertama ada realita yang berbeda dari ekspektasi gitu ya. Dia harapannya, kenyataannya minus, tapi dia mengharapkannya plus. Nah, sehingga kadangkala dia menampilkan di media sosial sesuatu yang jauh gitu ya dari kenyataannya. Wah, itu kalau misalnya kita kurang hati-hati, peluang kita kena tipu di media tuh besar. Jadi ada orang-orang yang pamer A, pamer B, pamer C, padahal setelah kita telusuri kayaknya nggak mungkin nih orang dari pekerjaannya seperti ini mendapatkan uang seperti itu. Kecuali kalau dia nimpe gitu ya. Nah dulu tuh kan ada tuh yang pengusaha haji dan umroh gitu. Wah, kaya raya, rumahnya kayak apa. Nah, terkagum-kagum tuh orang di kampung saya. Saya bilang jangan terkagum-kagum, nggak masuk akal nih. Yang namanya umroh dan haji itu paling keuntungannya cuma sekian persen nih setelah gue hitung-hitung. Kecuali kalau dia ngembat uang jamaah. Gitu ya. Beberapa bulan kemudian terjadi itu ketangkep. Nah kira-kira begitu. Nah jadi memang orang-orang itu sendiri kan kadang-kadang terlalu lebay juga. Nah contoh lain. Jadi banyak yang kayak gitu. Ada yang namanya Kangjeng Dimas. Nah masyarakat seringkali terpukau sama yang kayak gitu tuh. Tipuan-tipuan kayak gitu. Terpukau. Wah. Dia sholatnya rajin, ininya ini segala macam. Sebentar, ini nggak dimengerti nih. Ada penggandaan uang, nggak ada di dalam ajaran Islam itu penggandaan uang. Ini pastinya dia main tipu-tipu nih. Wah ternyata betul, kira-kira begitu. Nah kemudian orang-orang yang melakukan flexing ini juga, seringkali juga orang-orang yang ada ketakutan akan penolakan. Nah jadi ada ketakutan dia ditolak, sehingga dia menganggap bahwa dia akan diterima kalau dia melakukan sesuatu yang memukau orang lain gitu ya, yang membuat orang lain terpukau pandangannya, terpukau penglihatannya. Nah, termasuk terpukau penglihatannya dari ibadah-ibadah yang ada di dalam ajaran Islam, yang dikenal dalam ajaran Islam, misalnya sholat, puasa gitu ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang menganggap bahwa self promoting itu dilakukan karena kebutuhan akan eksistensi diri. Jadi dia baru ngerasa eksis kalau dia bisa muncul dengan brand-brand ternama, muncul dengan ini gitu ya. Kemudian juga ada juga ini berkaitan dengan kepribadian seseorang. Wah, itu saya pernah ya ditunjukkan oleh beberapa teman gitu ya. Wah, itu ada orang di Raudhoh gitu ya. Kemudian di Masjid Nabi di Madinah. Wah, itu benar-benar divideokan bagaimana dia sujud, bagaimana dia apa segala macam. Tetapi kita tahu betul itu bahwa seakan-akan ya namanya orang memvideo kan ada yang megangin videonya. Yang megangin videonya kan berarti nggak ikutan sholat. Itu kasihan banget jadinya kan. Karena dia memvideokan orang lain terus.
Nah, jadi memang tantangan di zaman now ini agak sulit saya rasa untuk kita tidak tergoda gitu ya dari ria ini. Karena yang namanya kamera itu adalah pengganti mata gitu kan. Kamera itu pengganti mata, pengganti adegan yang dilihat oleh mata. Kalau kita memotret adegan-adegan tentunya saja kan supaya dilihat. Nah, supaya dilihat itu tujuannya apa? Apa? Kalau kita misalnya saja nggak usah jauh-jauh, saya naruh di Instagram. Yang dicari orang naruh di Instagram apa? Tanda like, tanda love, bukan tanda dislike gitu kan. Nah, bahkan ada sejumlah orang yang protes gitu. "Kok lu Sep nggak like gua sih?" katanya. "Cuma di antara teman-teman kita yang nggak pernah nge-like lu doang tuh," gitu ya. "Lu kayaknya benci deh sama gua." Waduh, itu sampai berarti like itu dibutuhkan betul gitu ya. Nah, saya pernah mendapatkan teguran dari beberapa teman saya gitu. "Ah, Bapak kok nge-like saya sih, Pak?" Gitu. Ada juga mahasiswa tuh. "Wah, Bapak kan kenal sama saya. Like dong, Pak, foto saya segala macam aktivitas saya." Heran gitu ya. Dan saya jadi tersangka gitu ketika saya tidak nge-like dia. Seakan-akan pekerjaan saya itu melototin apa namanya Instagram orang gitu. Nah, tema-tema ini juga menjadi menarik di zaman sekarang gitu ya. Betapa orang lain Pak ketika saya beribadah like, Bapak kok enggak sih gitu. Apa Bapak nggak suka sama ibadah saya? Waduh, saya jadi tersangka kalau ditanya kayak gitu. Nah, hasrat orang itu untuk mencari like itu juga jadi masalah gitu, jadi problem juga gitu. Nah, jadi ini nunjukin bahwa ya ketika orang misalnya memotretkan ya, kalau saya sih husnuzon aja gitu. Ada orang yang berpotret di Jabal Rahmah gitu, ada orang yang berpotret sedang tawaf, bahkan apa namanya tergambarkan betul dia lagi megang apa namanya tuh, megang handphone gitu ya sambil berkeliling gitu ya kan, tawaf kemudian megang handphone dia sambil lari-lari sa'i gitu ya. Husnuzon aja gitu ya dalam rangka dakwah, dalam rangka supaya orang-orang lain tertarik juga untuk melakukan kegiatan itu gitu ya. Saya nggak bisa nuduh dia ria gitu ya kan. Cuman kan yang tahu ria yang bersangkutan. Cuman ketahuannya ketika tidak ada orang yang like gitu. Wah, dia ngomel-ngomel di situ ya kepada teman-temannya gitu ya. Nah, ya, kebaca gitu di situ. Wah, orang-orang itu katanya diajak dakwah, nggak ini. Wah, kok aneh gitu di responnya. Nah, jadi ini saya rasa tantangan ya, jadi tantangan. Makanya betul kata baginda Rasul tadi atau ya dari apa yang dinyatakan, difirmankan oleh Allah bagi orang yang memang yusrok gitu ya, pelaku syirik seperti itu, ya carilah pahala dari yang sumber kemusyrikannya. Jadi kalau misalnya kita memang adalah pengen mendapatkan pujian dari manusia, cari deh itu pujian gitu ya kan. Nah, ini yang barangkali tantangan-tantangan saya rasa di dalam dunia modern ya, di mana alat rianya udah ada. Kalau dulu kan susah, kalau sekarang udah ada. Dulu kalau misalnya mau bikin tervideokan harus punya televisi. Kalau sekarang kan semua orang bisa bikin televisi. Ya kan, Anda punya Instagram aja berarti Anda udah bisa bikin televisi sendiri. Anda punya Facebook, Anda bisa siaran sendiri gitu. Anda punya apalagi YouTube gitu ya, jelas. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya rasa ini tantangannya tidak mudah. Peluang kita untuk terjebak ke dalam perilaku-perilaku seperti ini juga di era modern ini besar. Tantangannya apa? Karena alatnya udah ada semuanya dekat kita. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat. Jadi ada berbagai macam cara ya orang-orang itu flexing. Ya, ini kalau kita lihat nih ada peneliti yang iseng juga nih. Menarik perhatian secara langsung pada kualitas pribadi diri Anda yang luar biasa. Ya, jadi kadang-kala kita unjuk diri siapa kita gitu ya kan. Secara langsung menarik perhatian pada sesuatu yang telah Anda lakukan. Nah, otomatis nih kita pernah terjebak nih. Ya, kita punya yayasan otomatis lah pengen diketahui lah yayasan kita. Orang medsos tujuannya untuk itu gitu. Apalagi kalau saya tukang jualan ya, saya punya produk mau wajib gitu ya. Menarik perhatian secara tidak langsung pada kualitas pribadi yang diri luar biasa. Ada macam-macam orang. Misalnya gini, ada teman itu, saya main ke rumahnya. Dia bercerita, "Wih, Kang Asep kemarin tuh ada burung deh. Burung tuh aneh.
Anehnya apa? Itu burung tiba-tiba masuk ke rumah saya, ya. Kemudian tiba-tiba mencolok itu di televisi Samsung saya yang ukuran sekian inch. Waduh, saya masih nggak lihat. Terus anehnya lagi apa? Nah, setelah itu burung itu saya usir, dia malah pergi, apa namanya, ke brankas saya. Yang di brankas itu ada uang saya sekian M. Terus saya tanya lagi, anehnya apa lagi itu burung? Burung itu saya usir lagi, kabur ke ruangan depan. Ruangan depan saya cari-cari di mana, burung itu ternyata nemplok di BMW saya yang baru. Anehnya ini apa lagi? Wah, saya usir lagi. Dia mencelok lagi di moge saya. Wah, udah jelas itu ya. Nah, jadi yang menceritakannya burung, tetapi kan bukan burungnya yang ternyata yang diceritakan, ada hal-hal lain. Nah, ini juga menarik gitu ya, cara kita bercerita ya. Kemudian secara tidak langsung menarik perhatian pada sesuatu yang telah Anda lakukan, atau menikmati kesuksesan yang dicapai orang lain. Ya, Ane ini adalah, ya saya sempat belajar dengan Ane lah di Fakultas Psikologi UI ya. Bedanya saya ditugaskan jadi dosen, Ane ditugaskan jadi mahasiswa. Ane kan sukses. Nah, kemudian menceloklah saya nih ketika Ane bikin status. Alhamdulillah Ane murid saya itu sudah berhasil. Itu kan ikut nimbrung juga tuh kayak gitu. Ya. Banyak juga tuh orang-orang yang nulis kayak gitu. Oh, orang itu tuh murid saya. Lihat dong murid saya aja udah berhasil. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu sebenarnya flexing juga gitu. Kemudian menarik perhatian pada kesuksesan Anda dengan disclaimer. Ada orang yang nulis gini, saya tidak bermaksud pamer, saya tidak bermaksud flexing. Nah, dia ceritain tuh, ya flexing juga gitu. Walaupun ada disclaimer seperti itu. Kemudian juga melaporkan percakapan di mana Anda dipuji dan buktinya dapat diverifikasi. Waduh, kalau kita baca di medsos kan banyak tuh. Lihat nih pujian dari klien saya. Lihat nih ini gitu. Wah, nih lihat kata-kata klien saya. Dia potret apa namanya, misalnya chat dari WA gitu ya, screenshot dari WA atau screenshot dari Instagram, screenshot dari apa, yang intinya adalah untuk tahu orang betapa hebatnya diri saya. Nah, artinya kalau kita ngeliatin dari medsos itu, ya peluang orang untuk mengalami flexing besar. Peluang untuk kita melakukan ria itu besar gitu ya. Jadi nah, ini adalah tantangan bagi kita, sehingga memang dalam kita beramal tuh perlu betul-betul adalah memperhatikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi ada beberapa, nah berarti karena ini adalah menjadi tantangan bagi kita ya, berarti nih apa nih yang perlu kita hadapi nih supaya kita sadar dari godaan-godaan ria itu ya kan, godaan-godaan ria ini datangnya dari diri sendiri otomatis. Nah, apa nih supaya kita sadar? Pertama berarti mengelola ekspektasi yang dibayangkan tidak melebihi realita dari kemampuan diri sehingga Anda tidak perlu memaksakan diri agar sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, jadi ibaratnya, nah bahasa Sundanya itu tadi kemarin saya mengatakan adean kukuda berem. Jadi ada orang yang seringkali dalam rangka pamer itu dia meminjam barang menggunakan barang-barang orang lain. Sehingga dia bangga walaupun dengan barang pinjaman. Kemudian mengontrol diri dalam menunjukkan hal-hal yang terjadi pada diri Anda dan pikirkan dampak baik serta buruknya sebelum melakukan flexing. Nah, ini menjadi menarik nih. Ada seorang peneliti psikologi ya, namanya Kruger. Nah, dia melakukan penelitian nih, apa bedanya jadi gini, kalau kita nanya kepada orang yang melakukan flexing tadi, dia menganggap bahwa kayaknya bisa jadi hanya 25% itu yang katakan saja merasakan itu sebagai negatif. 75%-nya adalah merasakan lebih positif. Tetapi setelah ditanyakan kepada orang-orang yang lihat, justru sebaliknya. 75% negatif gitu ngelihat kelakuan itu. Nah, berarti ada perbedaan persepsi antara pelaku flexing dengan orang-orang yang melihat karya flexingnya dia. Nah, jadi ini artinya kalau tujuan dari flexing itu adalah mendapatkan kesukaan keinian, malah enggak gitu. Yang ketiga, mengubah mindset dengan fokus memahami diri mengenai kekuatan dan kelebihan yang
Anda miliki daripada fokus untuk pamer. Kemudian sadari bahwa dengan memamerkan sesuatu belum tentu hal itu menandakan Anda orang yang hebat. Nah, sebelum melakukan flexing, coba pahami bagaimana tanggapan orang lain tentang apa yang Anda lakukan. Apakah orang tersebut akan terganggu atau tersinggung? Nah, otomatis nih. Jadi ada orang yang nggak tahu kayak gimana dia beriklan gitu ya. Menjadi menarik dia beriklan tuh dia nulis gini. Nah, padahal saya nggak pernah ngomongin itu. Dia menulis seakan-akan saya pernah mengatakan sesuatu tentang orang itu gitu ya. Dan di situ kebetulan ada gambar saya yang di crop gitu seakan-akan dia pernah hadir di dalam kegiatan-kegiatan saya. Padahal kan saya ada daftarnya lah ya kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini kan orang udah melakukan penipuan habis-habisan gitu. Kemudian alih-alih memamerkan segala hal yang Anda miliki, alangkah baiknya untuk lebih fokus menikmati setiap momen dari kegiatan yang Anda ikuti, baik saat bersama keluarga, teman maupun sendiri. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi kalau kita ngelihat di dalam tema ini, flexing ini tantangannya adalah orang jujur dengan diri sendiri sebenarnya. Orang jujur dengan diri sendiri, mau mengakui diri sendiri, mau menghargai apa yang ada di dalam diri sendiri. Nah, sehingga nanti ada istilah qanaah gitu ya. Bagaimana kita ya kalau kita tahu kadarnya 5 ya nggak usah nunjukin ke orang bahwa kita kadarnya 7. Kalau kita tahu misalnya apa yang kita lakukan 4, ya nggak usah mati-matian karena di situ banyak orang kita melakukannya 8. Nah, jadi otomatis gampang ngelihatnya. Jadi kalau misalnya saja ada orang lain itu apakah memungkinkan kita melakukan hal yang dahsyat, maka di situ ada tema-tema psikologi sosial. Nah, secara psikologi sosial, hadirnya orang lain aja bisa memungkinkan kita melakukan tindakan berlebihan, gitu ya, dibandingkan dengan tanpa hadirnya orang lain. Nah, secara psikologi sosial wajar gitu ya, orang barangkali bisa meningkatkan perilaku-perilaku tertentu dibandingkan dengan tidak adanya hadirnya orang lain. Nah, sehingga dari tema-tema seperti itu ya peluang kita tergoda untuk ria besar. Nah, karena itu tantangannya adalah untuk berhati-hati menjadi penting bagi kita dalam rangka kita bisa benar-benar ikhlas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Demikian saja pengantara diskusi dari saya. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam sesi diskusi. Saya persilakan kepada Ane, silakan Teh Ane atau Mbak Ane atau Kak Ane ya. Ya, terima kasih Pak Asep. Masya Allah, ini menarik banget ya karena bahasannya ini perihal keseharian kita yang saat ini sering terjadi di media sosial. Ya tadi banyak sekarang curhatan-curhatan di Facebook atau segala macam menjadi ajang kita memperkenalkan diri dan mungkin disadari tidak sadari itu termasuk ria bahkan ya kayak tadi yang Pak Asep sampaikan. Ini ada beberapa komen Pak dari Teh Hena, Bu Hena, Ketua KM ini. Katanya like dan komen seakan-akan mewakili diri pribadi jadinya ya kalau di media sosial seperti itu. Kemudian juga ada dari Malahayati, sekarang komen di medsos jauh lebih menarik dari konten yang ingin disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak dari Ibu Lina Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Asep. Kalau menampilkan testimoni kepuasan layanan kita ke publik, apakah itu termasuk ria? Bagaimana Pak? Tergantung ya kalau itu kan dalam urusan apa ya, kalau urusannya urusan kantor gitu, produknya produk kantor, Anda misalnya jualan produk, ada testimoni customer, itu kan adalah bagian biasa dalam dunia marketing. Selama tidak ada penipuan gitu ya. Jangan sampai nih, kan banyak penipuan-penipuan gini. Ada sejumlah orang yang nulis kalau ke kita nih, Pak, tolong kasih 5 ya. Kan dia udah pesen itu. Tolong Bapak nanti nulisnya gini. Bahkan saya pernah disuruh sama orang ya, produk tertentu lewat ini nih, lewat medsos, beli produk lewat medsos. Bapak nanti tolong testimoninya yang ini, nanti Bapak kirimkan kepada bos saya. Kalau udah kayak gitu ya masuk ria gitu. Karena pertama adalah tidak menggambarkan realita, yang kedua adalah memaksakan pendapat kita supaya kita diberikan penilaian bagus.
Nah, jadi selama yang ditampilkan dari testimoni customer-nya itu sendiri adalah benar-benar itu testimoni customer-nya seperti itu, terjadi kejujuran seperti itu, kalau di dalam dunia bisnis tidak ada goror gitu ya, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada yang dirugikan, boleh-boleh saja. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam rangka bisnis di situ ada penipuan, termasuk angka 5-nya juga nggak bisa dipercaya. Sama aja kalau kita bicara di dalam ini ya platformnya market digital gitu kan. Baik itu misalnya Tokopedia, Shopee, Beli. Nah, ada sejumlah orang yang saya dengar begitu tekniknya. Jadi dia yang belinya teman sendiri, kawan sendiri, kemudian mereka nulis 555, wah dengan pujian segala macam. Saya curiga ini kok barang-barang ini kok dapat nilai-nilai gini. Saya coba beli gitu kan. Wah, barangnya nggak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Nah, di dalam tema-tema seperti itu berarti dia melakukan kebohongan. Jadi di dalam tema-tema seperti ini, kalau misalnya saja kegiatan-kegiatan itu dilakukannya adalah ada unsur kebohongan, ada unsur nipu, ada unsur tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita, ya kita kasusnya jadi bukan hanya ria, jadinya nipu orang. Kira-kira begitu Mbak Ulina kalau berkaitan dengan layanan pelanggan atas sebuah produk. Jadi hukumnya jangan dilarikan ke hukum agama bisa jadi. Hukumnya ke hukum undang-undang konsumen aja gitu. Berarti kan konsumen di situ berarti dirugikan gitu. Kalau itu tidak real. Nah, kalau benar-benar real sesuai kenyataan ya sah-sah saja gitu. Konsumen untuk mengatakan hal seperti itu. Demikian. Ya, berarti tadi ria bisa menjadi unsur penipuan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya tadi memang tidak sesuai dengan realita. Misalnya kayak gini lah, ini kan Teh Lina Melinda nanya punten, contohnya layanan training, konsultasi, etisi. Nah, misalnya ada orang yang nanya sama saya nih, saya kan sering kali memberikan training. Kang Asep, kalau ikutan training Kang Asep itu apakah pasti sukses? Jawaban saya tidak, gitu, udah jelas. Sukses tidaknya itu tergantung dari beberapa faktor. Misalnya apakah Anda, misalnya saya melatih Anda menjadi seorang hipnoterapis. Apakah Anda akan menjadi hipnoterapis efektif? Bersyarat tetap. Jadi enggak. Anda dengan ikutin kegiatan saya belum tentu. Tetapi kalau Anda ikutin kegiatan saya, mau saya bimbing, mau saya latih, mau menerima feedback, mau kemudian berbuat baik sesuai dengan feedback yang diberikan, mau menanggapi. Nah kan bersyarat itu kalau kayak gitu. Insya Allah Anda bisa menjadi seorang seorang hipnoterapis yang baik. Nah itu kan bersyarat gitu. Saya nggak pernah bisa klaim itu, makanya saya nggak pernah mau tuh. Oh, bikin dong certified-an. Aduh, certified itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang kompeten. Untuk menunjukkan kompeten itu nggak bisa dengan pelatihan yang cuma segini. Karena itu berarti pelatihannya harus panjang, harus ada supervisi, harus apa. Kok yang lain bisa, gua ogah ikut-ikutan yang lain gitu. Kalau saya begitu. Nah, jadi artinya ada paksaan-paksaan orang untuk melakukan, mohon maaf, dalam tanda petik nipu-nipu kayak gitu. Tapi saya bilang ngapain. Nah jadi tantangannya saya rasa seperti itu. Jadi ada orang juga yang nanya, Kang Asep apakah kalau orang-orang konsultasi tentang tema-tema rumah tangga Kang Asep, pasti mereka akan jadi rukun pulangnya? Belum tentu. Gitu ya bilang. Sebagian malah ada yang justru adalah bersepakat untuk bercerai gitu ya. Jadi saya kasih tahu aja apa adanya gitu. Jadi nggak mengatakan bahwa kita adalah hebat gitu ya, jujur-jujur aja. Kira-kira begitu Bu Lina, ya kalau di pengalaman saya. Jadi mending jujur, apakah kalau jujur kayak gitu klien lari? Nggak juga tuh, alhamdulillah gitu ya. Jujur ya klien mah ada aja yang datang gitu. Nah jadi artinya tidak perlu ada ya kalau kita dalam layanan training ya kita kan istilahnya ada interaksi antara kita dengan konsumen. Nah, selama tidak ada penipuan, penting juga ada disclaimer gitu ya, apa yang bisa kita beri dan apa yang tidak bisa kita beri. Ada syarat dan ketentuan lah yang berlaku di dalam tema-tema itu. Demikian Teh Lina. Ya, banyak memang Pak, seperti misalnya seolah-olah menggaransi gitu ya, kayak
dijamin setelah mengikuti 4 kali pelatihan bisa begini seperti itu ya. Itu juga termasuk ini Pak ya, Ya yang tadi termasuk, kategori. karena kalau nggak bisa dibuktikan itu bisa jadi perkara, itu terkena pasal di Undang-Undang Konsumen itu, ya kan? Cuman kan masyarakat di kita bukan tipikal orang yang suka nuntut aja. Jadi kalau misalnya adalah beberapa lembaga yang selamat, ya tetap aja tidak mempunyai itikat baik secara etik gitu. Kalau kita secara etik ya akan berhati-hati klaim-klaim seperti itu. Oke, baik hadirin sekalian, ada yang mau langsung ditanyakan? Bisa langsung raise hand ya, yang mau bertanya langsung tentang ria, karena ini topiknya menarik sekali. Kadang-kadang kan kita nggak sadar apa yang kita lakukan itu termasuk ria nggak, kayak gitu ya. Bahkan ajakan-ajakan kebaikan mungkin ya Pak ya, ini ikut sedekah, ternyata ini terbersit di hatinya kok pengen meningkatkan nama komunitasnya. Ayo ajakan-ajakan besar itu termasuk ria Pak? Ya kan mengajak orang lain bersedekah kan bagus-bagus saja. Ya cuman kembali kan yang tahu ria tuh sebenarnya dirinya yang bersangkutan lah ya. Yang paling tahu tuh ya bukan orang lain yang nonton gitu ya. Cuman kan kadang-kadang jadi orang lain yang lihat jadi bisa jadi tahu juga gitu. Ada tujuan lain gitu. Nah taunya ada tujuan lain kan kalau dalam bahasa Sunda tuh kalapa muncul cicungap. Orang yang bersangkutan yang ngomong gitu. Jadi kadang-kadang kita sendiri tadinya baik-baik aja nih orang, wah bagus nih orang ini ngajak kepada kebaikan dan segala macam. Ternyata nipu gitu kan. Ada tuh ngajak sedekah di mana-mana. Wah, ternyata beberapa masjid kena tipu gitu ya di beberapa daerah. Nah, itu kan udah jelas itu. Ya bukan ya ngajak kebaikannya bagus tapi nipunya kan jadi jelek gitu. Memanfaatkan itu sehingga mendapatkan uang jamaah dan terjadi penipuan, uangnya juga nggak kembali gitu. Dia udah menyedekahkan dalam tanda petik barang-barang boro-boro 700 kali lagi nilai barang malah jadi bangkrut. Nah, yang kayak gitu kan juga terlalu lebay juga gitu. Membuat orang yang mohon maaf misalnya kan ada memang percaya saya bahwa sekian kali kebaikan akan menjadi kebaikan oleh Allah. Tetapi ketika orang itu berharapnya kepada 700 kali kebaikan dan seakan-akan itu dianggap sebagai matematis, nah itu juga kan juga menyesatkan orang. Ya. Nah cukup banyak orang yang kena tipu kayak gitu, tapi kan di Indonesia nggak pernah berani mereka melakukan aduan kepada polisi. Nah, cuman karena ada beberapa kasus aja gitu. Ketika banyak orang yang kena tipu, ternyata kena tipunya banyak orang, banyak pihak. Nah, jadi repotnya orang kalau atas nama agama ya kadang-kadang tadi kurang begitu hati-hati ya. Justru semakin dengan agama semakin berhati-hati karena peluang dilencengin itu besar. Ya. Dan saya kemarin bercerita gitu. Dulu ketika saya di Makro yang sekarang jadi Lotemat itu saya mencoba menyelidiki tuh orang-orang yang pasang itu tuh kotak-kotak amal itu di masjidnya Makro itu apakah benar-benar yayasannya ada, kegiatannya ada. Hanya 75% doang yang hanya 25% aja yang ada tuh. Ada juntrungannya, ada alamatnya, ada kegiatannya. 75% nggak ada itu. Nah, jadi cuman kan umat kita kan tidak hati-hati gitu ya. Makanya saya percaya juga gitu bahwa uang-uang kayak gitu juga nggak jelas gitu. Nah, ini yang barangkali memang pentingnya keberhati-hatian gitu ya karena peluang kita dimanfaatkan gitu oleh tema-tema seperti itu adalah besar gitu. Artinya bukan menceritakan kemungkinan, kenyataannya memang begitu. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi para hadirin? Saya tanya lagi nih Pak, untuk ria itu apakah kita bisa melatih diri gitu dari kecil atau bagaimana cara kita mengajari anak supaya tidak terhindar dari sifat ria itu? Ya kalau dalam rangka pendidikan saya rasa dimulai dari ini ya, orang tua ini kan kadang-kadang selalu berharap bahwa katakanlah berharap anaknya di level 8. Nah kadang-kadang kita nggak memberikan penghargaan ketika anak itu bergerak dari 0 ke 1,
1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Nah kadang-kadang kita nggak menghargai itu. Sehingga kita yang menghargai yang cuma di 8 aja. Nah sehingga anak ngerasa karena yang mendapatkan penghargaan di 8, anak kadang-kadang berbohong sudah di 8. Dan orang tua kadang-kadang terpukau. Padahal tahu anaknya bohong. Nah itu yang membuat harga diri anak ya tidak terbangun. Nah sehingga saya rasa kalau anak jujur dimarahin. Padahal jujur harusnya diakui. Terima kasih anakku jujur. Jujur itu penting gitu. Walaupun anak itu baru 4. Lalu lumayan. Oh kamu alhamdulillah bisa 4. Dengan berlatih kamu nanti bisa naik ke level 5. Kan harusnya begitu. Nah tetapi itu di masyarakat jarang terjadi. Nah kemudian kadang-kadang kita seringkali memberikan pengakuan itu kepada hasil bukan kepada proses. Nah sama juga di dalam flexing. Coba kita lihat. Kadang-kadang kan kita terkagum di ujung aja. Wah orang ini bisa gini. Lupa proses jumpalitan yang dipakai oleh orang itu. Misalnya gini. Kita sebut nama Atta Halilintar misalnya. Ada orang terkagum-kagum. Saya bilang, coba lo jangan terkagum-kagum dengan harta yang dimilikinya sekarang. Coba lu pelajari dong, apa tuh yang dilakukan Atta Halilintar sebelumnya? Apa? Coba kamu telusuri tuh YouTube-YouTube sebelumnya di awal-awalnya. Kamu lihat dengan kualitasnya sekarang. Yang dilakukan oleh dia jumpalitannya luar biasa. Nah, akan beda cerita kalau ketika kita bicara misalnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan udah dikenal lewat televisi, udah dikenal lewat apa. Sehingga pada waktu dia bikin YouTube, ya istilahnya dia udah mendapatkan impact terkenal dari sebelumnya relatif lebih mudah gitu. Atta Halilintar siapa gitu, nggak jelas gitu ya. Cuman ketika dia, nah orang baru belajar prosesnya, nah mau nggak lu melakukan proses kayak gitu. Jadi artinya banyak orang tuh yang nggak ngelihat itu. Nah sama, jadi kalau kita pengen ngelihat membuat anak kita itu belajar jujur dengan realita, ajarkan dia lihat prosesnya, bagaimana prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya saja. Nah dengan cara seperti itu anak-anak kita bisa relatif lebih belajar untuk jujur. Karena ria itu bahasa lainnya kalau hipokrit. Hipokrit itu bahasa lainnya munafik. Munafik itu artinya kan cirinya kan jelas. Jika berkata dusta kan gitu. Artinya dusta itu berarti tidak sesuai dengan realita gitu. Apa yang kita tampakkan itu sebenarnya enggak sesuai dengan kenyataan yang real sebenarnya. Nah jadi supaya ngedidik anak kita supaya tidak seperti itu berarti didik anak kita supaya jujur. Nah kalau ada anak kita misalnya mengatakan gimana tadi sekolahnya nak? Alhamdulillah senang. Pelajaran apa aja tadi? Oh ada matematika. Dapat nilai berapa? Aku dapat nilai 5 mah. Itu kita kalau mendengarkan anak nilai 5 tuh harusnya nggak naik darah tuh. Oh nilai 5, alhamdulillah. Kamu nilainya 5. Ya berarti sudah belajar. Cuman baru nilai 5. Yuk kita lihat kembali supaya besok nilai kamu naik menjadi 6. Kan lebih baik begitu. 5, mama nggak suka. Nggak ada ya. Apa namanya di keluarga kita yang dapat nilainya 5. Rata-rata 10. Nah, anak bohong-bohong deh tuh. Padahal anak dapat nilainya 1 sebenarnya besoknya. Cuman karena dia orang tuanya pengen 10 dia tambahin tuh sama anak 0. Orang tuanya ngelihatnya cuma 1 dan 0 aja terpukau gitu ya. Padahal soalnya 10. 9-nya dicoretin sama gurunya. Karena kita lebih terpukau dengan 10, anaknya tambah 0. Banyak kasus kayak gitu. Ya saya tahu bisa kayak gitu dulu apa? Saya jadi guru SD no. Jadi tahu tuh. Nah, saya ngelihat kayak gitu apa yang saya lakukan? Saya datang, kan waktu jadi guru SD juga saya udah kuliah di psikologi. Saya datang ke orang tuanya, Bu, mulai sekarang cara ibu ngedidik anak, tolong diubah ya supaya anak menjadi jujur, supaya anak juga dihargai, supaya ini. Alhamdulillah anak itu tidak berbohong gitu ya. Nah jadi penting juga ini. Jadi berbohong supaya orang terkesan itu tanpa disadari dididik dari rumah. Dan tanpa disadari semua rumah kayaknya hampir begitu gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang ria ini ya, flexing ini, kalau misalnya kita mau ya gerakannya ya harus dari rumah, dari pendidikan. Demikian. Ya, Pak ini ada
Masuk pertanyaan dari chat Pak, dari Ibu Artini. Pak Asep izin bertanya, jika anak ingin segalanya lebih dari temannya, apa yang perlu kita lakukan biar anak bisa belajar sesuai kemampuannya serta tidak menjadikannya riak? Ya gini, yang paling anak boleh aja dia pengen lebih dari temannya. Tapi lebih dari temannya itu tujuannya apa? Tujuan paling akhir gitu. Kamu pengen lebih dari teman kamu tuh apa sih yang kamu cari? Nah itunya yang perlu. Nah yang perlu tuh itu. Kenapa kita harus lebih dari orang lain? Nah jangan-jangan oh karena saya hanya dihargai kalau dengan cara seperti itu. Nah kita beri wawasan tuh si anak gitu bahwa tindakan ingin lebih itu dalam rangka apa? Jadi tujuannya apa? Nah, jadi lebih ke sana dulu deh kalau misalnya dalam pendidikan anak. Oh, wah, aku nggak mau ke rumah, ke sekolah seragam. Loh, kamu kan seragam, di sekolah kamu seragam, ngapain kamu lebih-lebih? Enggak, aku pengen, ini kan kalau seragam dari sekolah nih kainnya tetoron nih, bahannya tetoron, aku pengen bahannya yang lebih mahal. Ah, kira-kira kan gitu. Jadi ada seragam itu tujuannya tuh tadi tuh supaya orang jadi sama. Tetap aja di orang-orang yang pengen lebih mah bahannya diubah, kualitasnya diubah. Ada yang sekolah bikin bahan batik, si orang tuanya kemudian datang ke apa namanya ke Trusmi, pesan saya pengen batiknya jadi batik tulis yang tadinya batik printing, ya tetap aja gitu. Berarti hasrat yang seperti itu yang barangkali perlu kita didik ke anak-anak. Hasrat bermegah-megahan seperti ini perlu kita kekang, perlu kita latih gitu ya. Karena hasrat seperti ini juga sebenarnya juga enggak menguntungkan, enggak membahagiakan kamu juga. Karena kamu enggak akan pernah puas gitu dengan rasa-rasa seperti ini. Hari ini kamu puasnya cuma beberapa detik aja, setelah itu kamu kemudian enggak puas lagi. Nah jadi Bu Wartini ya perlu terus-menerus ngobrol dengan anak sehingga anak menjadi paham. Demikian. Ya, berarti ria itu benar-benar bisa dihindari ya dengan melatih jujur gitu. Jadi supaya anak menerima dirinya apa adanya dan tidak bermegah-megahan seperti itu. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan nih? Ada yang ingin langsung bertanya mungkin ke Pak Asepnya, silakan bisa raise hand atau bisa open mic untuk langsung bertanya. Karena bahasan ria ini kalau kita sadarnya besar-besar udah susah ya Pak. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu udah susah untuk Kalau menjadi kebiasaan kita udah jadi ya namanya kebiasaan kan udah otomatis ya. Udah otomatis gitu. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, misalnya kita curhat di ria itu berarti bentuknya bukan hanya pamer kemewahan. Atau Ya kalau bisa juga pamer kesakitan, pamer penderitaan. Kan tujuannya kan sama juga gitu. Orang kemudian terkagum-kagum kan intinya itu. Terkagum-kagum atau terpukau atau takjub gitu ya kan. Takjub, makanya ada kata ujub, takjub. Jadi ada kata seakan ajaib gitu. Orang ini ternyata masih bisa hidup gitu ya. Walaupun dia penderitanya luar biasa seperti itu. Itu juga sama juga gitu ya. Peluang kita untuk mendapatkan kekaguman itu kan macam-macam. Mulai lewat cara positif bisa, mulai lewat cara negatif bisa. Semua pintu bisa kita masuki gitu. Nah, yang penting tentunya get saja attention ya. ya, tentunya saja kalau ketika kita bicara tentang ria itu, tentunya saja konteksnya lebih khusus kepada bahwa bagaimana kita beribadah itu, apakah kita fokus kepada Allah atau fokus kepada bukan Allah, kan lebih ke sana. Jadi ketika kita sholat, apakah kita sholat itu benar-benar ke Allah atau sholat nggak enak nih sama bini nih. Bini anak kiai nih, udah ayo dong Kang, sholat dong Kang, jadi imam gitu misalnya. Nah jadi itu kan godaan juga itu. Ini gue sholat ini karena gue diajak sama bini, karena gue nggak enak sama bini, karena gue nanti takut diomongin sama bini di depan mertua, menyesal gitu nikah sama gue. Nah itu
tema-tema tadi kan yang tahu kolbu saya, kolbu si Asep. Kebetulan si Asep punya mertuanya kiai, gitu kan. Waduh, ini gimana nih kalau bini nanti gua ngomongin ini sama bokapnya nih. Wah, gimana nih perasaan gua? Wah, nanti jangan-jangan nanti dalam obrolan-obrolan di keluarga besar ada sindiran-sindiran berkaitan dengan itu, gitu ya. Waduh, gua nggak enak. Nah, kalau tema-tema itu muncul di dalam benak saya, ya kan jelas, sudah jelas itu. Hasrat-hasrat tadi dalam beribadah saya larinya ke ria, udah jelas. Jadi yang tahu sendiri mengoreksi diri sendiri sebenarnya. Sama ya, kalau misalnya orang-orang nih musim pilek, kenapa musim pilek misalnya sejumlah orang yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid gitu. Karena kan clear betul, orang masyarakat aja ditahu. Hah, tumben-tumbenan dia ke masjid, biasanya jarang. Oh, dimengerti, pantesan dia ke masjid-masjid kita. Ngapain dia ke masjid kita? Lah wong kampungnya aja apa namanya di kecamatan 3 kecamatan jauh dari kita. Oh, sebentar coba kita lihat. Oh, pantesan dia caleg yang kebetulan adalah daerah pilihannya daerah kita gitu kan. Nah, masyarakat kan jadi ngerti kalau kayak gitu. Nah, yang lebih repotnya lagi dicari-cari tuh netizen sekarang kan usil. Dicari-cari tahu tuh di masyarakatnya dia sendiri sering nggak tuh ke masjid-masjid terdekat? Nggak pernah juga. Ah, ya udah gitu kan. Makin jahil aja tuh para netizen. Nah, jadi kalau kita lihat dari seperti itu jelas gitu ya. Artinya sangat wajar masyarakat sekitar bisa ngelihat itu. Kalau misalnya dalam realita kesehariannya tidak begitu. Nah, itu kan Oke. perilaku-perilaku ubudiyah jelas gitu. Nah, Nih, lebih parah lagi kalau misalnya nggak kepilih, itu yang namanya ada orang yang dalam rangka kepilih, kemudian dia ke setiap musola, musolanya itu kemudian dikasih karpet. Nggak kepilih, karpetnya ditarikin lagi. Ya, lebih parah lagi kalau itu udah ketahuan banget kan gitu. Jadi melakukan amalan itu kan mempunyai sebuah tujuan jelas di situ. Nah, tujuannya apa? Ya mendapatkan pemilihan tadi. Oke, lanjut. ini ada pertanyaan lagi dari Bu Warti ini, Pak. Izin bertanya lagi, Pak Asep, kalau anak yang masuk masa puber suka pada pamer cowok atau ceweknya, itu sudah termasuk ria juga. Bagaimana cara untuk menghandle yang tepat dan benar, Oke, Bu. Pak Asep? Ya sebenarnya ya kalau dalam pamer-pamer gitu itu maksudnya pamer ya. Kalau dalam masalah Islam tentunya dilihatnya dari sudut beragama. Nah, otomatis pamer cowok dan pamer cewek aja udah haram itu sendiri, Bu, kalau mau menggunakan sudut pandang agama. Jangankan pamernya. Ya, punya orang yang berkaitan dengan beda kelamin bukan muhrim aja udah keliru gitu ya. Jadi kalau ibu mau menggunakan ini udah bukan riya lagi gitu. Ini yang pertama udah melakukan keharaman gitu. Yang kedua pamer itu ada perilaku pamer sendiri yang memang tidak diperbolehkan gitu. Jadi ada dua keharaman yang dilakukan dalam tema itu. Yang pertama berarti dengan lawan jenisnya, ya kan? Apalagi bukan muhrim. Nah, gimana tuh dia bisa dapat foto? Apalagi kalau foto-fotonya mohon maaf gitu seronok dan segala macam. Nah, otomatis di situ kalau itu adalah anak ibu, ya ibu perlu dakwah dua hal. Dakwah yang pertamanya adalah mengingatkan bahwa anak ini adalah berlainan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua juga adalah bukan untuk dipamer-pamerkan tema-tema seperti itu. Ya, kira-kira demikian Ibu Wartini ya, karena kita harus berhati-hati juga gitu ya ketika kita menyebar posting atau apapun juga sebenarnya juga mengandung gitu ya orang untuk berpikir tertentu terhadap kita. Makanya kalau misalnya di dalam bahasan-bahasan agama itu kan ada kejahatan yang datang dari ain. Dari kita ngelihat sesuatu, misalnya saya ngelihat teh Hena nih, kemudian ada rasa dengki di dalam diri saya gara-gara ngelihat gambar tertentu. Nah, gambar itu menjadi pemicu kedengkian saya. Nah, gara-gara saya dengki, hawa dengki saya itu, misalnya saja, saya ketemu Teh Henanya langsung. Nah, kedengkian saya itu kan terpancar lewat mata saya energinya. Dan Teh Hena bisa jadi merasa sakit gitu dari kedengkian akibat dari mata saya. Nah, itu kan kalau dalam bahasa-bahasa Arab disebutnya adalah kejahatan ain gitu di situ. Dan itu juga bagian tersendiri yang perlu ada ru'yah di situ. Nah, artinya tantangan kita juga sangat memungkinkan
postingan kita, apalagi dalam bentuk-bentuk gambar-gambar yang indah itu menimbulkan orang-orang tertentu sehingga mempunyai kejahatan dalam bentuk ain seperti itu. Demikian. Ya. Jadi merembetnya ke ain juga lebih panjang lagi dari ria, dari posting. Pamer bisa membawa penyakit ain itu sendiri ya Pak ya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, Iya. hadirin Abah, sekalian. pertanyaannya Ya. satu ya Teh. Oke, silakan. Iya, Silakan Teh Ina. artinya kan penting gitu bagi kita meluruskan niat ya Kang ya Bah ya. Terus kalau misalnya kita dalam keseharian, bukan keseharian, banyak yang kisah sukses, kemudian ada di sekolah-sekolah itu kan karir day yang memang sebenarnya niatnya untuk menginspirasi. Nah, apa tipsnya gitu supaya terhindar dari ria? Apakah itu dari kan ini kan urusan dengan diri kita sendiri. Kita tahu niat kita seperti apa dan bagaimana kita menampilkan ke publik itu seperti apa. Tapi yang dilihat publik kan bisa jadi tadi 25%, 75% itu. Nah, tips untuk supaya walaupun kita memang tidak bisa mengatur pikiran dan perkataan orang lain tetap ya, tapi artinya meminimalisir bagaimana bisa ini menginspirasi dan ini ria gitu, Kang. Abah. Sebenarnya gini, artinya kan kadang-kala kan gini, misalnya kalau Asep Rugani ini dipuji orang nih, Asep Rugani, wah Kang Asep hebat ya, misalnya gitu. Itu saya harus hati-hati tuh. Sebenarnya hebat gue apa gitu ya? Karena kita seperti ini itu hasil kali kan, hasil kali sebagian dari upaya kita, ya. Jadi ini anggap aja nih, misalnya saja. Mari kita sama-sama yakin bahwa kita hebat itu karena dihebatkan oleh Allah. Udah jelas lah ya. Nah, anggap aja nih kalau misalnya sesuatu selain Allahnya itu kan bukan hanya kita doang. Ada juga aksi reaksi. Ada orang mentor kita, ada guru kita, ada orang-orang yang mendampingi kita, ada kesulitan-kesulitan hidup kita, ada tantangan-tantangan kita. Nah, kaitannya dengan karir day, kan karir day itu kadang-kadang nih orang tua tertentu yang berprestatif diminta berbicara gitu kan ke sekolah. Cuman kan kadang-kala mohon maaf sekolah juga dari awal udah jelek juga. Harusnya kan semua orang itu. Kita menganggap bahwa ada, kalau di SD negeri ya, orang ini katakanlah tukang domba. Tukang domba sama mulianya dengan tukang oncom. Tukang oncom sama mulianya dengan tukang cengek. Tukang cengek. Nah kita kan harus bisa menimbulkan gitu. Sehingga anak tukang oncom sama bangganya dengan anak tukang domba. Anak tukang domba sama bangganya dengan anak dokter. Jadi enggak sih dokter menganggap dirinya lebih hebat dari tukang cengek gitu. Nah, dari pengalaman saya jadi guru sih tantangan kita lebih ke memberikan pedoman kepada para orang tua dalam bercerita. Tolong ya, Anda berkisahnya tuh alurnya yang logik, yang seperti ini, gitu aja. Misalnya dia menceritakan, oh dulu pada waktu kanak-kanak saya tuh gini. Orang tua saya begini sama saya. Jujur aja. Orang tua saya suka mukulin saya sehingga saya belajarnya terus keras segala macam. Terpikir oleh saya menjadi dokter. Oh pada waktu itu persaingannya ketat segala macam. Ada himpitan. Nah harusnya tuh cerita-ceritanya real aja gitu. Nah kadang-kala kalau saya ngamatin di beberapa sekolah karena tanpa ada pedoman gitu. Karir day itu ajaib-ajaib kisahnya. Jadi kalau menceritakan dirinya tuh ajaib gitu. Masya Allah gitu ya. Nah padahal kan nggak begitu realitanya gitu. Nah jadi menurut saya supaya karir day itu sendiri bermanfaat ya perlu jujur, alurnya logik. Kemudian juga kalau bisa orang itu bikin skrip dulu apa yang dia omongin. Bikin dulu materi presentasinya. Kalau adanya ngandung unsur kayak gitu, dikasih feedback lah si orang tua. Tolong Pak nanti ditampilkannya adalah seperti ini. Nah kira-kira begitu ya. Supaya tadi itu tidak terjebak ke dalam ria. Ria itu tadi ketika dia melakukan lebayisasi. Lebayisasi itu yang adanya cuma 5 di aku 7. Atau yang tidak ada diada-adakan. Sehingga terjadi yang namanya halusinasi juga gitu di situ. Dan mungkin perlu juga di pedoman itu diminta untuk mengedifikasi profesi lain gitu ya, Bah ya. Betul. Bisa mengedifikasi profesi lain juga atau paling tidak dia juga harus bertanya, saya jadi seperti ini itu adalah hasil dari banyak pihak. Sehingga dia perlu juga berterima kasih kepada siapa aja tuh. Oh, misalnya nih ya karena saya dulu jadi guru ya, guru SD jadi saya tahu yang gitu-gituan. Nah,
Itu kalau misalnya saya juga sering kali kan diundang tuh ke sekolah saya. Sep, kamu kok bisa sukses kayak gini? Nah, saya kasih tahu dulu tuh buat teman. Saya harus menghargai teman-teman saya yang lain. Sebenarnya saya sama aja dengan semua orang di sini sukses sama. Cuman bedanya barangkali karena saya peluangnya kelihatan oleh publik sehingga kelihatan seakan-akan sukses. Teman-teman yang lain, nah mari kita lihat dari ukuran harta. Kalau dari ukuran harta yang ini adanya rumah, adanya ini banyak orang-orang di ruangan ini yang lebih sukses daripada saya. Tapi saya hargai mereka. Nggak akan saya tunjuk walaupun saya tahu. Wah, mereka kan ketawa-ketawa, ngakak-ngakak gitu. Jadi sangat tergantung sukses itu apa. Nah, kalau misalnya di publik iyalah. Kenapa saya bisa begini ya? Ya karena saya berlatih aja. Semua orang yang berlatih seperti saya bisa seperti saya juga gitu. Nah, jadi jangan dibandingkan kesuksesan saya si Asep dengan kesuksesan teman saya yang di sana yang saudagar domba Garut. Ya beda prosesnya, beda alurnya, beda tantangannya. Tetapi semua orang di sini sukses. Nah, saya rasa penting juga saya rasa memang pedoman seperti tadi ya. Nah, tapi juga penting juga berterima kasih juga tuh, diminta tuh di dalam pedoman itu. Dia harus menceritakan siapa saja yang turut membuat dia sukses itu. Nah, sehingga dengan demikian peluangnya untuk pamer kehebatan diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain kan jadi berkurang tuh karena ada ketentuan itu. Oh, saya dibantu nih dalam rangka karir ini pada waktu di mahasiswa saya dibantu oleh profesor saya. Dia yang membuat saya yang tadinya terpuruk di UI kemudian saya bisa mempunyai semangat. Padahal waktu itu juga saya nih lanjut atau enggak. Nah, dinamika itunya kan jadi ketahuan gitu bahwa orang ini juga bisa jadi lemah, orang ini juga bisa jadi putus asa, orang ini bisa jadi apa. Nah, sehingga kisah dalam karir dia itu sendiri menjadi genuine. Kalau tidak ya kayak tadi Hen, wah ajaib-ajaib deh tuh kisah di karir dia itu. Dan anak-anak hanya terpukau pada itu apanya aja gitu. Iya, anak-anak Kehebatannya terpukau saja pada tanpa hasil prosesnya. gitu. Hasilnya benar-benar. Iya. Makasih Abah. Sama-sama. Makasih Kak Ana. Ya, berarti tanpa sadar ya, kadang kita di sekolah bikin program, itu malah membuat anak menjadi ria. Dengan kehebatan orang tuanya, atau anak yang tadi rendah diri, dia ingin memamerkan sesuatu lebih yang lain nggak punya gitu. Jadi Ya tanpa sadar mungkin bisa atau seperti itu ya. ada anak-anak tertentu nahan orang tuanya nggak ke sekolah. Karena ngerasa bahwa orang tua gue nggak layak untuk dibanggakan, kalah dengan Jadi malu. orang tua yang lain. Ya, Masya Allah luar biasa. Ini banyak buat kita jadi merefleksikan diri ya, terus kita introspeksi diri kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini, atau apa postingan-postingan kita itu mengandung ria atau tidak, itu tapi kembali kepada diri kita masing-masing lagi. Mungkin dipandang ria oleh orang, tapi di hati kita tidak terpikir untuk itu, bisa nggak Pak gitu ya. Kata orang, kayaknya dia ria banget nih gini-gini. Tapi padahal orang itu nggak ada sama sekali keinginan untuk ria. Ya kan kembali, misalnya gini, Asep Herul Gani anak tukang, saya kasih tahu nih sama Ana, anggap aja Asep Herul Gani itu anak tukang batik, pembatik. Ya mau tidak mau menggunakan batik buatannya sendiri. Kebetulan aja batiknya adalah batik tulis. Ria nggak tuh si Asep yang emang orang tuanya saudagar batik tulis menggunakan batik tulis? Itu aja dulu tanya nih. Kan ya bagi dia mah ya wajar-wajar aja gitu. Ya kan? Masa dia harus pakai pakaian yang lebih butut ngapain gitu lawang dia punya pakaian yang bagus. Nah, cuman kan sangat mungkin dilihat oleh orang lain, wow mentang-mentang. Lah kalau itu kan tuduhan orang lain gitu. Hena punya mobil bagus. Masa Hena pakai angkot gitu kan, mobil dia punya. Maka saya nggak bisa nuduh, oh mentang-mentang punya mobil bagus gitu. Ya nggak ya kayak kira-kira kayak gitu. Jadi artinya terkadang yang ngelihat itu kan juga boleh-boleh aja. Cuman juga yang ngelihat juga perlu adil gitu ya. Kalau kita berada di dalam posisi dia seperti apa. Jadi sulit kita untuk nuduh orang lain lah ya. Apalagi kalau itu wajar. Di orang yang penghasilannya 100 juta katakanlah per bulan. Kalau dia pakai produk yang harganya katakanlah 1 juta. Ya wajar gitu. Tadi di orang yang penghasilannya 500.000 dia mengeluarkan
berusaha memaksakan diri pakai produk sejuta supaya terkesan oleh orang lain, ya di situ ketahuan. Jadi di dalam unsur riya itu selalu ada ziyadah tadi, selalu ada lebay, selalu ada berlebihan, selalu ada pemaksaan diri. Nah jelas dong, yang namanya memaksakan diri seperti itu udah merepotkan diri sendiri. Allah tuh nggak mau orang tuh repot-repot intinya gitu. Ya, lu ngapain repot-repot kayak gini gituan dalam rangka kemudian memukau makhluk, sementara makhluk itu juga nggak terpukau amal lu, kan kira-kira begitu. Masya Allah. Iya kalau bahasa biar tekor asal kesohor gitu ya Kang, kata Bu Lina. Iya, kalau ada lagi, biar gelor kalau kata orang Betawi mah, biar gelor asal sohor. Ya. Wah, ini ada pertanyaan dari Teh Yeti nih ya. Teh Yeti nanya, punten naros, kalau misalnya ada terselip ria ketika akan nyumbang, padahal sumbangannya itu penting buat orang lain, apakah kita perlu mengurungkan niat untuk menyumbang? Mendingan tetap nyumbang Teh Yeti walaupun ria gitu ya. Sehingga rianya mudah-mudahan aja ketika kita sadar ya, ketika sadar karena kalau kata saya kalau belajar ikhlas itu lebih baik memberi walaupun belum ikhlas ketimbang tidak memberi gitu. Dalam rangka ikhlas gitulah. Jadi dalam tema kayak gitu ada dua amalan, lebih baik kita melakukan minimal kalau kita sambil beramal, ada tuh amalannya kan tetap terjadi gitu. Kan eta mah urusan orang jeung Allah eta mah gitu. Tetapi urusan jeung manusianya udah kelar deh tuh urusan. Nah, tidak sedikit juga gitu banyak orang di dalam ada orang yang mengatakan gini, gua mah nggak mau ngasih ke peminta-peminta. Apaan tuh banyak peminta-peminta ternyata lebih kaya daripada gua gitu ya. Nah, ada tuh teman. Dah ilah lu kayak nggak ngerti Al-Quran aja. Baca di Quran. Di Quran itu kamu memberi kepada kerabat, kepada saudara, kepada yang miskin. Dan di situ ada kata peminta-minta. Nggak ada tuh tulisannya peminta-minta yang nggak ada itu. Pokoknya peminta-minta berarti orang peminta-minta. Peduli amat dia statusnya kayak gimana. Selama dia peminta-minta diberi. Nah jadi memang kalau di dalam dalam beberapa kitab ya, dalam beberapa turos itu dinyatakan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti Teh Yati ajukan. Para ulama itu tetap menggambarkannya yang biarlah ujung-ujungnya riya itu yang tahu kita sama Allah. Tetapi jauh relatif lebih baik kita tetap melakukan amal kebaikan itu dibandingkan tidak. Ya sama aja seperti itu kan ada cerita Abu Bakar As-Siddiq yang udah mempunyai amal kebaikan yang sifatnya rutin. Kemudian dihentikan Abu Bakar itu punya saudara lah. Saudaranya ini miskin betul. Ya seringkali mendapatkan santunan lah ya, santunan bulanan dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah suatu kali itu kan ada peristiwa yang ada kaitannya fitnah terhadap Aisyah. Nah sahabat ini jadi nih saudaranya Abu Bakar ini termasuk orang yang ikut-ikutan di dalam fitnah Aisyah itu. Nah, terbersit oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menghentikan, memberikan santunan. Nah, niatnya kan berarti, coba gua rasain lo kayak ini yang gua hentikan. Kan ada niat begitu aja, itu ada ayat turun tuh. Ada salah satu asbabun nuzul turun ayat, nggak boleh kamu menghentikan kebaikan kamu gara-gara kelakuan orang gitu. Artinya kan sama juga dalam versi lain adalah ria juga gitu ketika kita ingin kayak gitu. Kalau kita tadinya udah berbuat baik lillahi ta'ala, tapi gara-gara orang itu berulah, kemudian kita jadi fokus kepada orang itu dan menghentikan kebaikan kita. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari kayak gitu udahlah lakukan saja kebaikan. Jadi kalau Teh Yeti ingin melakukan kebaikan kepada Kang Asep Herul Gani ya, terus jangan-jangan nanti ria nih kelihatan sama Teh Hena. Nggak usah, langsung aja kebaikannya mah, karena urusan ria nama gitu. Iya, nuhun Kang. Sami-sami. Baik. Oke teman-teman, saya rasa udah jam 7. Nah, tutup nah. Nyalain dulu nah, nyalain dulu. Nyalain dulu nah. Suaranya teh. Nah, nyalain dulu tuh. Iya ternyata belum nyala ya, dari tadi udah ngomong pada. Iya.
Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah join di Zoom meeting kali ini. Terutama terima kasih untuk Bapak Asep yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya, waktunya di pagi hari ini. Dan Masya Allah membuat kita tetap terjaga sehingga nggak tidur setelah sahur tadi. Makasih barakallah untuk semuanya, barakallah untuk Pak Asep, jazakumullah untuk semuanya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, memahamkan kita akan ilmu ini di pagi hari ini, dan kita bisa menghindari dari sifat-sifat ria. Saya mohon maaf jika ada yang kata-kata yang menyinggung atau salah. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah hatur nuhun, Teh Ana hatur nuhun. Ya, sami-sami.